ternyata pas diperiksa, ternyata dia cowok. Lobangnya kalau kita cowok, biasanya kan lobangnya di ujung nih Bang. Di ujung penis. Di ujung Ya. penis. Dia di bawah kandungan. Jadi itu tadi itu salah satu contoh. Atau yang tadi, yang Ini maturitas. kita bikinkan vagina. Oh, dibikinin vagina kalau itu. Halo, dengan saya Dr. Yoga Yandika, saya dokter spesialis anak, dan sebelah saya lagi liburan. Saya nggak tahu dia liburannya kemana, tiba-tiba ini kosong nih. Gimana kalau kita panggil dia supaya dia segera datang? Halo, gue Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Ya, ternyata dia sudah datang. Oke, kita mau bahas apa nih Bang sekarang Bang? Gue disummon. Di semua. Jadi kita bahas nih ada seorang lagi hits ya. Apa Jadi ada atlet, nyata nih atlet perempuan. Dia udah juara nih, namanya Aprilia Manganang. Oh, jadi dia atlet voli putri. Atlet voli putri. Jadi dia Oke. udah juara, ternyata dia cowok. Oke. Ya, Sekarang- mungkin aja sih. Mungkin aja. Mungkin aja. Jadi kita lihat nih, Gue jujur belum baca. belum baca Beritanya sih. artikelnya. Nah, kita lihat dulu artikelnya ya. Coba. Nah, saya ambil HP dulu. HP-nya ada di sana tapi. Coba lo ambil berarti. HP-nya ada di sana. Ambil aja udah. Bentar. Dah, HP udah di tangan nih. Kita lihat nih. Jadi, kok keluarnya X ini apa nih? Oh iya. Aprilia Udah baca Manung. berarti ini Nah, ini jadi ada atlet voli putri. Dia ternyata pas diperiksa, ternyata dia cowok. Gitu ya. Gitu. Jadi kisahnya kayak gimana dia? Jadi dari kecil nggak ketahuan atau gimana? Jadi dari kecil tuh ternyata dia nih katanya ada lobang nih. Lobangnya kalau kita cowok biasanya kan lobangnya di ujung nih Bang. Di ujung penis. Di ujung Ya. penis. Dia di bawah. Oke. Istilah medisnya Hipospadia namanya dong. hipospadia. Oke. Karena dia ujung di bawah, kelihatannya pipis kan kayak perempuan. Jongkok. Kalau gitu. cowok kan ngalirnya mancur ke depan, cus gitu ya. Kalau perempuan kan ke bawah. Dia kan Masa sih? perempuan. Perempuan ke bawah. Iya. Oh, ke depan juga Cuma ya. dia jongkok. Oh iya benar juga ya. Pokoknya dia ngalirin ke bawah gitu. Bukan ke depan. Iya juga dia ke depan ya. Iya. Dia jongkok. Nah, jadi Nah. keluarnya ke bawah. Jadi dia dianggap perempuan. Oh iya. udah. Nah, dia dianggap perempuan. Diperlakukan perempuan. Oh, jadi dari keluarganya dia diasuh Diasuh. sebagai wanita. Diasuh sebagai wanita. Oh, karena ketidaktahuannya itu kan. Ketidaktahuan. Berarti bukan disengaja kan ini untuk Bukan. menyamarkan Identitas seksnya, Pak? bukan. Oh, Nah, oke. ternyata selama perjalanan si cowok ini, si Aprilia ini sudah merasa loh, kan saya cowok. Tapi karena ya keluarganya, Karena keluarganya. terus kemudian orang di sekitarnya, jadi intinya adalah dia ya udah cowok, cewek. Nah, sebenarnya orang tuanya juga udah ada sesuatu Sadar yang ya? salah nih. Ini harus ada tindakan nih dari segi kelaminnya. Cuman balik lagi permasalahan biaya dan segala macam. Oke. Sehingga terus-terusan tuh. Jadilah dia atlet putri. Juara dia Bang, namanya cowok jadi atlet putri kan. Kayaknya mes puing. Langsung cewek yang nahan gitu dia. Sakit tangannya. Ya, jadi Juara dia. Oke. Nah. Jadi sekarang udah ramenya ya karena ya dia udah menang segalanya Udah menang ya. segalanya. Jadi banyak menang terus kemudian ternyata dia secara seks diukur seks, dilihat kromosomnya ya. Kita ngomongin kan berarti kromosom Betul. nih. Berarti kan dia kromosomnya XY, XY. laki-laki. Kalau Laki-laki. kromosom XY ya berarti dia laki-laki. Betul. Jadi secara lahiriah dia laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bang. Kalau ada kondisi gitu sebenarnya ketahuan nggak sih waktu lagi USG? Gitu. Ini kan orang kan pasti bingung loh kok dia cewek, padahal kan pas dari hamil bisa ketahuan tuh cowok cewek. Ya, oke. Kalau USG pasti akan kelihatan. Jadi si laki-laki yang memiliki hipospadia, Ya. berarti kan sebenarnya dia udah ada penis. Oke, udah ada. Iya, ada penonjolan, Hmm. penonjolan di organ bawah ya, Bawah. genital ya, di selangkangannya si bayi saat USG. Itu pasti udah ada burung. Nah, Mungkin udah ada testisnya juga nih. Penisnya oke. udah ada, testisnya udah ada. Oh, ada bola kelihatan. Ada bolanya juga kelihatan. Bola 26 minggu ke atas sudah turun itu ke kantong, ke Jadi zakar. bentuknya kalau di USG itu gimana sih? Kayak hidung ada pipi gitu Ya, atau nggak usah gimana? bingung-bingung, nggak usah bayangin, lihat aja udah jelas. Oh iya, Lu kalau pipis lihat. Oh iya. Nah, itu udah nih. Berarti kelihatan di Jadi 26 kelihatan, minggu. 26 minggu itu sudah turun ini si testis. Oh. Testisnya udah turun. Jadi kalau
perbedaan seks laki ataupun perempuan itu di sekitar 14 minggu sebenarnya sudah mulai tampak. Oh. Nah, kalau udah lahir nih. Lahir ya lu yang lihat. Oh iya saya. Makanya nanya ke saya. Nah iya, lu yang nanya sih. Kalau Nah, udah lahir gimana enggak? Kalau udah lahir kita lihat nih sebenarnya ada istilahnya namanya DSD atau Disorder Sex Development. Oke. Jadi ada namanya fase di mana dia di dalam kandungan dia kan terjadi perkembangan maturitas seksual. Jadi dia bercabang, kalau laki-laki bentuk organ laki-laki, kalau perempuan bentuk organ perempuan. Nah, kalau pada kondisi DSD atau Disorder Sex Development, jadi saat si penis ini nongol, harusnya kan dia nongol keluar nih, diikutin nih perkembangan testis segala macam. Nah, ternyata pada seorang anak yang terjadi DSD ini nggak berlangsung dengan sempurna. Jadi nggak berlangsung dengan sempurna, ada tahapannya. Pertama, kalau laki-laki si testisnya yang nongol, terus si penisnya yang nongol, terus baru testis terbentuk. Nah, kemungkinan si Aprilia ini, si testis yang lahirnya mungkin nongolnya nggak terlalu kelihatan, jadi bentuknya kayak penisnya. Penisnya lebih ke mikropenis. Iya, lebihnya kecil karena dia bentuknya kayak bentuk kelamin perempuan. Betul. Jadi gini, sebenarnya laki dan perempuan itu kan kalau dari perkembangan seksnya ya. Iya. Jadi si penis itu kalau di wanita itu Klitoris. Betul. Sedangkan si buah zakar, kantong zakar, Iya. ya, skrotum itulah menjadi Labia labia mayor. Nah, Jadi bibir vagina. Bibir Nah, vagina. itu gitu. Jadi kalau ada gangguan maturitas seks pada janin, betul. terjadilah itu yang kita sebut dengan kecacatan organ. Atau kalau bahasa medisnya DSD Betul. tadi. Jadi macam-macam banget sih. Sebenarnya kalau di kita juga banyak kan. Jadi saya selama pendidikan juga menemukan bahwa beberapa kasus ya ada. Jadi yang kita sebut dengan MRKH, Mayer Rokitansky Kushner Houston. Jadi dia tampilan perempuan, ya, tapi lubang vaginanya itu pendek atau bahkan nggak ada. Ketahuannya saat menikah. Nah, ketahuannya saat menikah. Nikah, ya saya nggak bisa ngomong ya, maksudnya itulah gunanya kita memberikan pengetahuan ke masyarakat luas ya. Kalau organ laki-laki itu begini, organ perempuan begini. Ada juga yang dari kampung, ya, kenapa? Iya, soalnya nggak punya anak. Begitu diberikan, loh, ditanyain, kamu emang berhubungan bisa masuk? Enggak. Tapi dia nggak ngerti bahwa itu hubungan badan, gitu loh. Nggak, mereka nggak ngerti making love seperti apa segala macam. Dia saking mungkin jauh banget dari informasi otomatis dia bahkan nggak ngerti ya. Nikah ya udah dikawinkan, dijodohkan, nikah, terus malam pertama setahun 2 tahun kok nggak jadi gitu. Keluarganya curiga, diperiksakan ternyata cowok. Itu kan cowok. Jadi vaginanya pendek. Nah itu jadi terganggu pembentukan seksnya waktu dalam kandungan. Jadi itu tadi itu salah satu contoh. Atau yang tadi yang ini maturitas. kita bikinkan vagina. Oh, dibikin vagina kalau itu. Tapi dia nggak punya uterus kan. Jadi dia nggak bisa hamil. Kalau yang kasus ini dia kan ujungnya di Dia dalam laki kan. laki udah kelihatan. Nah, harusnya si lubang ini nih, yang lubang keluar Ya devisnya harusnya di depan. dikeluarin ke depan, dipindahin. Tarik ya. Gitu. Tapi dilakukan operasi dikasih saluran. Dibikinkan Dibikinkan saluran. saluran. Sama kayak tadi MRKH, dibikinkan saluran vagina namanya. Intinya adalah ya udah kamu udah nikah, masih bisa berhubungan seksual walaupun tidak bisa Tidak hamil. bisa. Jadi kalau misalkan nanya salah nggak tuh si Aprilianya? Nggak salah. Nggak salah karena itu Salah. didapat. Keluarganya salah nggak? Nggak salah juga. Nggak bisa kita bilang bahwa dia memaksa anaknya jadi perempuan. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa. karena ketidaktahuan, karena tidak tersedianya informasi yang jelas terhadap kelainan-kelainan atau bahkan kelainan begini mungkin dianggap tabu. Ya. Aneh nanti anaknya kalau kita kasih tahu, tetangga tahu, dikucilkan. Ya, atau beberapa juga menganggap karena ini butuh operasi, kasihan deh masih kecil, Iya, masih kecil. Nggak usah dioperasi. Aduh, anak kecil kok dioperasi. Nah, nanti makin lama makin berkembang, makin nggak terlihat dengan jelas tuh si bentuknya. Gitu. Paling itu kali ya. Jadi Ya, bisa tapi dia harusnya berguna banget lah buat olahraga voli kan. Di sepeda apapun itu nih. Apa dia masuk ke tim pria maupun wanita, berarti kan dia sebenarnya punya prestasi. Ya. Jadi ya nggak usah, ibaratnya nggak perlu bekecil hati ya. Jadi tetap semangat, tetap bangga karena dia punya prestasi kok. Betul. Jadi kalau misalkan pas sekarang kan udah
udah jelas nih tinggal masuk ke statusnya. tim volley laki Iya. aja, bisa aja berprestasi juga di situ kan. Iya. Kalau Cuma memang dia jago mah jago aja. kuat-kuatannya mes. Ya enggak selalu lah, tergantung tugasnya. Masa Ah. nggak tahu nggak? Di volley itu kan ada yang bagian smash, Oh. ada yang bagian dia Lempar. passing. Dia passing mungkin nggak jagonya smash, tapi dia umpannya selalu mengenakan buat Oh, jadi tosser. Ada yang namanya tosser. Oh. Yang nyemes tuh spike. Bener nggak? Spiker. Spiker. Kalau yang belakang Ya, itu kan kalau servis semua harus servis kan. Oh iya benar. Giliran. Gitu. Jadi buat Aprilia nggak usah berkecil hati ya. Tetap Ya, Jangan- raihlah prestasi setinggi-tingginya. ya. Oke. Mudah-mudahan sih informasi ini bisa berguna buat yang nonton ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa DM ke akun Instagram saya @agus_herianto_SBOG. Saya Yoga Yandika_SPA. Nah, kalau ada usulan topik atau apa yang mau dibahas mungkin bisa tulis di kolom komentar. Ya, saya pikir dia mau ngomong kok ada sumber di ladang. Makanya dia berhenti tadi. Kok dia berhenti? Gak ada bang. Sekarang pergi lagi bang. Hop. Oke deh, terima kasih. Selamat tinggal.